Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Susilowati, NIM 2019-57007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum teknik industri terintegrasi. Untuk table of contents-nya ada PTIT 1 meliputi modul 1 sampai 2, untuk PTIT 2 meliputi modul 1 sampai 9, untuk PTIT 3 meliputi modul 1 sampai 3, untuk PTIT 4 meliputi modul 1 sampai modul ketiga. Untuk yang pertama PTIT 1 yang diampu oleh Bapak Sugoro, historinya yaitu modul 1 mengenai proses manufaktur mesin bubut, modul kedua mengenai proses manufaktur mesin milling atau freeze. Untuk modul satunya pada PTIT 1 ini mengenai proses pembubut bertingkat. Di samping di slide ini terdapat langkah-langkah dan waktu yang dibutuhkan untuk membubut. Proses pertama dalam membubut yaitu membubut rata pada bagian ujung baja. Langkah kerjanya, jepit baja dengan erat pada kerak cakar segitiga dan arahkan senter ke baja untuk mengunci agar saat baja berputar tidak oleng. Yang kedua, pasang pisau pahat rata pada pemegang pahat, arahkan pisau pahat pada bagian baja yang diratakan. Kemudian yang ketiga, gerakkan tuas ke bawah untuk menghidupkan mesin. Yang keempat, membuat lubang sumbu pada ujung baja dengan senter. Waktu proses yang dibutuhkan adalah 180 detik. Untuk proses yang kedua, membuat poros tingkat 1 panjang 40 mm dengan diameter 20 mm. Langkah kerja yang pertama yaitu kunci baja dengan senter pada lubang sumbu yang telah dibuat. Yang kedua, ukur panjang baja yang akan dipahat dengan panjang 40 mm, beri tanda menggunakan gesekan dari pisau pahat. Untuk yang ketiga, atur gerakan pemakan 0,1 mm. Yang keempat, mulai membubut dari diameter awal 25 mm hingga diameter 20 mm. Di setiap pertengahan membubut selalu dilakukan pengecekan pada diameter baja dengan jangka sorong. Waktu proses yang dibutuhkan ada 1292 detik. Untuk proses selanjutnya, membuat poros tingkat 2 dengan panjang 40 mm dan diameter 16 mm. Untuk langkah kerjanya yang pertama, ukur panjang baja yang akan dipahat dengan panjang 40 mm, beri tanda menggunakan gesekan dari pisau pahat. Atur gerak pemakan 0,1 mm. Yang ketiga, mulai membubut dari diameter awal dengan ukur dari 20 mm hingga diameter 16. Di setiap pertengahan membubut selalu dilakukan pengecekan pada diameter baja dengan jangka sorong. Waktu yang dibutuhkan ada 1547 detik. Untuk proses selanjutnya, membuat poros tingkat 3 panjang 20 mm dengan diameter 10 mm. Untuk langkah kerjanya, ukur panjang baja yang akan dipahat dengan panjang 20 mm diberi tanda menggunakan gesekan dari pisau pahat. Yang kedua, atur gerakan pemakan 0,1 mm. Yang ketiga, mulai membubut dari diameter awal 20 mm hingga diameter 10 mm. Di setiap pertengahan membubut selalu dilakukan pengecekan pada diameter baja dengan jangka sorong. Waktu proses yang dibutuhkan yaitu 2512 detik. Untuk proses selanjutnya yaitu finishing atau penghalusan permukaan. Untuk bagian finishing, kecepatan putarnya diatur 80 rpm. Waktu proses yang dibutuhkan adalah 540 detik. Kemudian identifikasi langkah sit up, loading, dan unloading time, inspection time, dan proses time. Untuk mesin bubut, langkah pertama yaitu waktu penyetingan mesin atau disebut dengan sit up time. Untuk langkah kerjanya, mengecek keadaan mesin. Yang kedua, menyeting atau mengatur mesin dengan baik. Yang ketiga, mengatur kecepatan mesin dengan kecepatan 340 rpm. Menyiapkan alat dan bahan. Waktu proses yang dibutuhkan adalah 300 detik. Yang kedua, waktu pemasangan atau pelepasan benda kerja, atau disebut juga dengan loading unloading time. Langkah kerjanya melakukan pemasangan benda kerja yang digunakan
dalam praktik. Yang kedua, melakukan pelepasan benda setelah selesai praktikum. Waktu yang dibutuhkan 180 detik. Waktu pemeriksaan atau inspection time, ada pemeriksaan benda saat dilakukan ketika pertengahan praktikum. Waktu yang dibutuhkan adalah 120 detik. Waktu proses pengerjaan atau processing time. Langkah kerjanya membuat rata pada bagian ujung baja, yang kedua membuat poros tingkat 1 dengan panjang 40 mm dan diameter 20 mm. Untuk yang selanjutnya membuat poros tingkat kedua panjang 40 mm dan diameter 16 mm. Selanjutnya membuat poros tingkat ketiga panjang 20 mm dan diameter 10 mm. Kemudian finishing atau penghalusan permukaan. Waktu yang dibutuhkan adalah 6.071 detik. Jadi total manufakturingnya 6.671 detik. Selanjutnya modul kedua. Modul kedua ini mengenai proses rise bertingkat atau milling. Berikut pada tabel langkah dan waktu yang dibutuhkan. Untuk proses pertama, yaitu mempersiapkan alat dan bahan kerja, langkah kerjanya jangka sorong digunakan untuk mengukur ketelitian ukuran benda dengan sewaktu dikerjakan. Jangka sorong yang digunakan memiliki ketelitian 0,05 mm dan selanjutnya stopwatch yang digunakan untuk mengetahui waktu dalam proses pemakanan. Yang ketiga, kunci cak digunakan untuk mencengkam atau ragum. Yang keempat, kunci pahat yang digunakan untuk mengencangkan pisau atau matabur. Kemudian pisau fries digunakan untuk memakan benda kerja. Waktu yang dibutuhkan yaitu 6 menit. Proses selanjutnya meratakan dan manufacturing permukaan benda kerja agar rata. Langkah kerjanya taruh benda kerja pada ragum pada mesin fries supaya tidak getar ketika proses memakan. Kencangkan ragum atur eretan atas dan bawah, kemudian hidupkan mesin fries. Kemudian lakukan pemakanan pada benda kerja sedikit demi sedikit hingga permukaan rata. Proses ini membutuhkan waktu 23 menit. Untuk langkah pertama, yaitu ada langkah kerja. Lakukan pemakanan benda kerja pada sebelah kanan dan kiri bagian dengan kedalaman 5 mm dan panjang 10 mm. Dengan waktu prosesnya 24 menit. Langkah kedua, lakukan pemakanan pada benda kerja atas dan bawah dengan kedalaman 5 mm dan panjang 50 mm dengan lebar 15 mm dan panjang 50 mm. Waktu proses yang dibutuhkan 26 menit. Dan langkah yang terakhir, ukur benda kerja menggunakan jangka sorong apabila sudah sesuai dengan gambar, kemudian lepas benda kerja dari mesin fries. Waktu prosesnya 5 menit. Kemudian ini identifikasi sit up time, loading unloading time, inspection time, process time dalam proses milling. Untuk waktu penyetingan, langkah kerjanya pengejakan dan mengatur mesin menyeting kecepatan putar mesin dengan kecepatan RPM 360, kemudian menyiapkan alat dan bahan dan gambar kerja yang dibutuhkan dalam praktikum. Waktu yang dibutuhkan adalah 60 menit. Waktu pemasangan dan pelepasan benda kerja, loading unloading time, langkah kerjanya pelepasan dan pemasangan kerja membutuhkan waktu 3 menit. Untuk waktu pemeriksaan atau inspection time, langkah kerja yang pertama memeriksa benda kerja yang yaitu menghabiskan waktu 2 menit. Untuk waktu proses pengerjaan atau processing time, langkah kerja yang pertama yaitu meratakan permukaan benda kerja, yang kedua lakukan pemakanan benda kerja pada sebelah kanan dan kiri dengan kedalaman 5 mm dan lebar mm dengan panjang 50 mm. Selanjutnya lakukan pemakanan pada benda kerja atas dan bawah dengan kedalaman 5 mm, lebar 15 mm dan panjang 50 mm. Kemudian yang terakhir adalah ukur benda kerja menggunakan jangka sorong
apabila sesuai dengan gambar, kemudian lepas benda kerja dari mesin press. Waktu yang dibutuhkan adalah 84 menit, dan jadi total manufacturing time-nya 95 menit. Kemudian dilanjut dengan PTIT kedua yang diampu oleh Bapak Sohibi dan Bapak Rangga. All History Modul 1 mengenai perencanaan proses produk rak sepatu, Modul 2 mengenai perancangan desain produk rak sepatu, Modul ketiga perancangan quality, function development, deployment produk rak sepatu, Modul keempat pengukuran waktu kerja produk rak sepatu, Modul kelima evaluasi ergonomi produk rak sepatu, Modul 6 forecasting permintaan pasar produk rak sepatu. Untuk modul ketujuhnya mengenai aggregate planning produk rak sepatu. Untuk modul ke-8 mengenai material requirement planning produk rak sepatu. Untuk modul ke-9 job scheduling produk rak sepatu. Yang pertama, hasil dan pembahasan dari modul 1 mengenai perencanaan proses produk rak sepatu, yaitu identifikasi produk rak sepatu menghasilkan material-material dan raw material. Untuk frame berjumlah 2 unit, untuk frame horizontal berjumlah 4 unit, pengait berjumlah 4 unit, frame vertikal berjumlah 4 unit, baut berjumlah 16 menit, mur berjumlah 16 menit, alas berjumlah 4 unit, alas horizontal berjumlah 16 menit, alas vertikal berjumlah 64 menit. Setelah pembuatan raw material, selanjutnya melakukan penyusunan bill of material. Untuk level 1 ada rak sepatu, level kedua yaitu alas dan frame. Untuk level keduanya pada frame terdapat frame vertikal dan horizontal, pada alas terdapat alas vertikal dan alas horizontal. Untuk level ketiganya pada frame vertikal terdapat baut dan mur, untuk frame horizontalnya terdapat pengait. Kemudian bill of materialnya, frame dari bahan aluminium yang dibuat, kemudian alas dari bahan aluminium yang dibuat. Untuk frame horizontal dari bahan aluminium dibuat. Untuk frame vertikalnya dari bahan aluminium dari dibuat. Alas horizontal bahan aluminium dibuat, alas vertikal berbahan aluminium dibuat. Untuk baut dari besi kita beli, untuk mur juga besi dan plastik dari beli, untuk pengaitnya dari besi juga beli. Untuk OPC-nya atau Operation Process Chart-nya pada part pertama yaitu mengenai penyangga, untuk part yang kedua alas rak sepatu, dan part yang ketiga itu pengait. Pada proses penyangga ini ada proses pengukuran, pemotongan, pelubangan, pengelasan, pengecatan, dan pengeringan. Untuk alas rak sepatunya ada proses pengukuran, pemotongan, pengelasan, pengecatan, dan pengeringan. Untuk pengait yaitu ada proses pengukuran dan pemotongan, kemudian diassembly atau perakitan. Setelah itu dilakukan quality control, kemudian penyimpanan produk. Untuk jumlah waktu yang dibutuhkan dalam proses perakitan ini yaitu 39 menit. Untuk hasil dan pembahasan modul 2 mengenai perancangan produk rak sepatu. Untuk ukuran setiap komponen berbentuk rak sepatu pada bagian ini pada bagian penyangga, kemudian ini ukuran pada bagian alas. Untuk ukuran detailnya dapat dilihat pada gambar yang ada di slide. Kemudian apabila dipasang berbentuk seperti ini detail dari ukuran apabila sudah dirakit. Untuk ukuran tiap komponennya, frame
frame memiliki ukuran 69, cm dikali 29 cm dikali dengan 1,2 cm. Untuk frame horizontalnya berukuran 29 cm dikali dengan 2,5 cm dikali dengan 1,2 cm. Untuk frame vertikalnya berukuran 69,5 cm dikali 2,5 cm kali dengan 1, cm. Untuk ukuran alasnya yaitu 64,7 cm kali dengan 29,35 cm. Alas horizontalnya berukuran 64,7 cm dengan diameter 4 cm. Untuk alas vertikalnya berukuran 29,35 cm dengan diameter 2 cm. Untuk murnya berdiameter 6 cm, pengaitnya panjang 3,8 cm dengan diameter 38 dengan 3 cm. Untuk bautnya berukuran 2,1 cm dengan diameter 5,5 cm. Berikut ini desain dari rak sepatu yang sudah di breakdown, akan tapi dalam bentuk penyusunan produk rak jadi. Hasil dan pembahasan modul 3 mengenai perancangan Quality Function Deployment atau QFD pada produk rak sepatu. Quality Function Development merupakan suatu metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengembangan secara jelas mengenai kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian, House of Quality atau HOQ disebut juga dengan rumah mutu atau metode tahap pertama QFD yang digunakan oleh tim untuk menerjemahkan persyaratan dari konsumen dan melakukan benchmarking data dalam sejumlah target. Untuk di sini untuk kebutuhan konsumennya ada desain minimalis, harga terjangkau, rak sepatu tahan lama, mudah dipasang, warna bervariasi, dan fungsi tambahan produk. Kemudian untuk kebutuhan teknis atau perusahaan, memaksimalkan proses produksi, model simple dan artistik, bahan baku berkualitas, perakitan praktis, tambahan fungsi rak, stok variasi warna banyak. Untuk targetnya kita memilih pembanding yaitu PT IKEA Indonesia dan Gaisbo Indonesia. Karena keduanya bergerak dalam bidang manufaktur. Untuk hasil dan pembahasan modul 4 mengenai pengukuran waktu kerja produk rak sepatu. Berikut ini waktu assembly rak sepatu yang didapat dari percobaan perakitan 1 hingga 30, total waktu yang dibutuhkan adalah 4.308 detik. Kemudian dilakukan pengujian kecukupan data. Dari hasil pengujian kecukupan data didapat hasil 14,33557481 atau sama setara dengan 14. Jadi 14 data. Jadi data yang dibutuhkan itu cukup. Kemudian uji keseragaman data untuk rata-rata yang didapatkan ada 143,6 detik. Kemudian dari standar deviasinya menghasilkan 41,58 detik. Untuk batas kontrol atasnya menghasilkan 226,76 detik. Untuk batas kontrol bawahnya menghasilkan 60,44 detik. Kemudian dilakukan perhitungan waktu siklus. Waktu siklusnya diketahui
yaitu sebesar 143,6 detik atau sekon. Untuk penilaian performance ratingnya ini disesuaikan pada perusahaan ini untuk skillnya bernilai 0,15, untuk efforts atau usahanya bernilai 0,13, untuk kondisinya bernilai 0,06, untuk konsistensinya bernilai 0,03. Jadi total keseluruhan dari performance ratingnya yaitu 0,37. Kemudian dilakukan tahapan perhitungan waktu normal. Waktu normal ini didapat dari waktu siklus, dari perhitungan waktu siklus dengan performance rating sehingga menghasilkan 53,1 skon atau detik. Kemudian penentuan kelonggaran atau allowance untuk tenaga kerja yang dikeluarkan itu sedang, jadi bernilai 16, untuk sikap kerjanya berdiri di atas 2 kaki bernilai 2, kemudian gerakan kerjanya agak terbatas bernilai 3, untuk kelelahan mata pandangan terus-menerus dan fokus berubah bernilai 2. Jadi total keseluruhan adalah 23. Kemudian dilakukan perhitungan waktu baku. Waktu baku ini perhitungan dari waktu normal 100% dibagi dengan 100% dikurang allowance, sehingga menghasilkan 69,03 skon atau detik. Hasil dan pembahasan untuk modul 5 mengenai evaluasi ergonomi produk rak sepatu. Data evaluasi ergonomi ini dengan melakukan pengambilan gambar, dengan melakukan pengambilan gambar konsumen meletakkan sepatu pada rak sepatu guna untuk mengetahui sudut derajat pada bagian tubuh konsumen. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide ini. Kemudian dari hasil pengukuran di atas dilakukan perhitungan dan diketahui dari tinggi siku dengan persentil 5 menghasilkan 99,87, persentil 50 107,06, untuk persentil 95 menghasilkan 114,25. Untuk panjang rentan tangan ke depan dalam persentil 5 menghasilkan 72,75, persentil 50 78,77, untuk persentil 95 yaitu 84,79. Panjang kaki dalam persentil 5 20,37, untuk persentil 50 23,96, untuk persentil 95 berjumlah 27,54. Lebar tangan dalam persentil 5 yaitu 7,42, persentil 50 9,12, persentil 95 yaitu 10,82. Berikut ini ada tabel pembanding yaitu antara ukuran rak sepatu suku Jawa dengan rak sepatu perusahaan. Untuk yang pertama, tingkat rak sepatu suku Jawa itu mulai dari 99,87 hingga 114,25. Untuk yang perusahaan, produk dari perusahaan berukuran 69,5. Untuk panjang rak sepatunya, untuk suku Jawanya 84,79, untuk perusahaan atau untuk perusahaan 64,7. Untuk lebar rak sepatu suku Jawanya menghasilkan 27,54, untuk produk rak sepatunya 29,35. Untuk yang keempat, pegangan rak sepatu untuk suku Jawa 7,47. Kemudian untuk produknya 2,5. Kemudian dilakukan pengujian
antara data ukuran dan rak sepatu ergonomi suku Jawa, kemudian didapati hasil sebagai berikut ini. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis ergonomi biomekanika menggunakan metode Rapid Entry Body Assessment atau REBA dengan alat bantu software, yaitu software ErgoVelo. Berikut hasil pengujiannya memiliki skor 2. Dari hasil skor 2 ini mendapatkan keterangan resiko antara lain low risk, chance might be need, atau bisa dikatakan bahaya resikonya rendah. Kemudian hasil dan pembahasan dari modul 6 yaitu mengenai forecasting permintaan pasar produk rak sepatu. Untuk peramalan permintaan ini, produk rak sepatu PT Design Furniture ada 3 metode yang digunakan, yaitu moving average, weighted moving average, and exponential smoothing. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, perhitungan metode yang terpilih adalah metode exponential smoothing, yaitu dengan hasil metode perhitungan eksponensial pada alfa 0,60 memiliki hasil nilai error terkecil dengan diketahuinya MAT mendapatkan 83,273, untuk MAP-nya mendapatkan 7,883% dan forecasting mendapatkan 1.211,737 atau dapat dibulatkan menjadi 1.212. Untuk data hasil yang lebih banyak dari hasil ketiga metode dapat dilihat pada tabel di slide ini. Selanjutnya, setelah ditemukan, dapat diketahui hasil output dari metode perhitungan exponential smoothing-nya pada alfa 0,60 didapati hasil tracking pada bulan Juni -1, untuk Juli -2, untuk Agustus -3, untuk September -1,913, untuk bulan Oktobernya, untuk bulan Novembernya 1,301, untuk bulan Desembernya 2,206, untuk Januari 3,019, untuk Februari 4,54, untuk Maret 3,57, untuk April 6,499. Setelah perhitungan menggunakan metode exponential smoothing pada alfa 0,60 tersebut didapati tracking signal terkecilnya pada bulan Oktober yaitu -1,9 dan yang terbesar berada pada bulan April yang sebesar 6,5. Untuk detailnya mengenai error dapat dilihat pada gambar yang ada di slide ini, bagian bawah ini. Kemudian untuk hasil gambar grafiknya dapat dilihat pada slide ini, yaitu grafiknya menggambarkan naik. Kemudian hasil dan pembahasan modul 7 mengenai aggregate planning produk rak sepatu. Untuk informasi produksinya, regular time cost-nya senilai $9,2 atau setara dengan 100
12,240.000. Untuk overtime cost-nya $14 setara dengan 170,800 rupiah. Untuk subcontracting cost-nya senilai $10 atau setara dengan 122.000. Untuk holding atau cleaning cost-nya senilai $2 setara dengan 24.400 rupiah. Untuk back order cost-nya $3 setara dengan 36.600 rupiah. Increase cost-nya $4 setara dengan 48.800 rupiah. Decrease cost-nya $5 setara dengan 61.000. Untuk regular time kapasitinya ada 1.250 unit, overtime kapasitinya 100 unit, subkontrak kapasitinya 100 unit, initial inventory-nya 50 unit, kemudian unit last period-nya ada 100 unit. Setelah dilakukan peramalan dengan informasi produksi, kemudian pengolahan data menggunakan bantuan software POM-QM, yaitu dari data yang dimasukkan, ada demand dari bulan Juni sampai dengan Desember, yaitu memproduksi sebesar 1.212 unit. Kemudian untuk regular time capacity-nya sebanyak 1.250 unit. Untuk overtime capacity-nya dan subkontrak capacity-nya masing-masing sebanyak 100 unit. Kemudian setelah itu dilakukan pengolahan dengan menggunakan software, menggunakan metode smooth production, average gross demand, smooth production, average net demand, cash current demand, let's workforce vary, cash various demand atau let's workforce vary, dan constant rack time dan OIT. Untuk hasil pengolahan data pada smooth production ini senilai 83.200,8 US dollar. Untuk hasil smooth production-nya memiliki total cost 82.323,8 dolar. Untuk hasil cash current demand atau let's workforce vary-nya menghasilkan total cost 40,8 dolar. Untuk cash previous demand-nya let's workforce vary-nya total cost-nya memiliki 94.572,4 dolar. Untuk constant rack time dan OT-nya memiliki total cost 87.928 dolar. Kemudian ini hasil rekapan dari hasil total cost dengan menggunakan 5 metode tadi. Jadi dari hasil di atas, perusahaan ini disarankan untuk memilih metode cash current demand atau let's workforce vary. Karena dibandingkan keempat metode yang memiliki biaya yang paling rendah, yaitu metode cash current demand let's workforce vary, yang yaitu sebesar 40,8 dolar. Kemudian hasil dan pembahasan modul 8 mengenai material requirement planning produk rak sepatu.
Untuk yang pertama, jumlah per parent atau induk di setiap struktur produk rak sepatu. Pada rak sepatu ini memiliki induk 1 untuk frame 2 induk, untuk alasnya 4 induk, untuk frame horizontalnya 4 induk, untuk frame vertikalnya 4 induk, untuk alas horizontalnya ada 16 induk, untuk alas vertikalnya ada 64 induk. Untuk jadwal induk produksinya diketahui dari hasil forecast yang senilai 1.212 unit, kemudian dibagi dalam 4 minggu masa produksi. Kemudian data inventory-nya, rak sepatu 70, untuk frame 20, alas 35, frame horizontal 35, frame horizontal 24, frame vertikal 24, alas horizontal 40, dan yang terakhir alas vertikal 40. Untuk lead time-nya, rak sepatu memiliki waktu tunggu 2 minggu, frame-nya 1 minggu, alas 1 minggu, frame horizontal 1 minggu, frame vertikal 1 minggu, alas horizontal 1 minggu, alas vertikalnya 1 minggu. Kemudian data dari material requirement planning atau MRP diolah menggunakan software POM-DM. Kemudian didapati input data pengolahan tersebut, yaitu untuk on hand-nya tadi sudah diketahui ya, sudah dibacakan pada slide sebelumnya. Kemudian untuk lot size-nya diketahui, untuk finish rak sepatunya yaitu 307, frame-nya 614, frame horizontalnya 1228, frame vertikalnya 1228, alasnya 1228, alas horizontal 4.912, untuk alas vertikalnya 19.648. Kemudian untuk minimum quality-nya, finish rak sepatunya senilai 1.212, frame 2.424, untuk frame horizontalnya 4.848, frame vertikalnya 4.848, untuk alasnya 4.848, untuk alas horizontalnya 19.392, untuk alas vertikalnya yaitu 77.568. Kemudian untuk produksi minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat dapat dilihat pada bagian ini untuk rinciannya. Kemudian hasil pengolahan pada bagian finish rak sepatunya dapat dilihat pada gambar di slide ini. Kemudian pengolahan data bagian frame-nya juga dapat dilihat pada gambar yang ada di slide ini. Hasil pengolahan data bagian alas, kemudian ada hasil data pengolahan bagian frame horizontal, kemudian ada hasil pengolahan data bagian frame vertikal, kemudian ada hasil pengolahan data pada bagian horizontal, dan yang terakhir ada hasil pengolahan data bagian alas vertikal. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar yang ada di slide ini. Kemudian untuk hasil dan pembahasan modul 9 mengenai job scheduling produk rak sepatu.
Berikut data pengerjaan pada proses job scheduling ini ada yang pertama ada pembuatan frame horizontal, yang kedua pembuatan frame vertikal, yang ketiga pembuatan alas horizontal, yang keempat pembuatan alas vertikal. Kemudian waktu proses operasinya, pada pembuatan frame horizontal, operasi pertama yaitu 20 menit, operasi kedua 30 menit, operasi ketiga ada 25 menit, hingga pada proses pengerjaan pembuatan alas vertikal dengan operasi ke-1 35 menit, operasi kedua 40 menit, operasi ketiga 45 menit. Kemudian due date-nya diketahui dalam pembuatan frame horizontalnya ada 65 menit dan pembuatan frame vertikalnya ada 65 menit, pembuatan alas horizontalnya 110 menit, pembuatan alas vertikalnya 110 menit. Untuk info job scheduling-nya ada dari operasi 1, operasi 2, dan operasi ketiga yang sebelumnya. Kemudian untuk ready time-nya, pembuatan frame horizontalnya 40 menit, untuk pembuatan frame vertikalnya 40 menit, untuk pembuatan alas horizontal ready time-nya 3 menit, kemudian yang terakhir pembuatan alas vertikal ready time-nya 2 menit. Untuk due date-nya tadi sudah diketahui ya sebelumnya. Kemudian untuk Gantt chart-nya, untuk hasil Gantt chart ini dapat dilihat pada gambar slide ini, yaitu Gantt chart ini hasil dari pengujian menggunakan software WinQSP. Untuk Gantt chart job-nya kiri ada di bagian sini, untuk Gantt chart job kanannya ada di bagian sini. Kemudian untuk Gantt chart mesinnya yang bagian kiri ada seperti ini, untuk Gantt chart mesin bagian kanannya seperti ini, dapat dilihat pada gambar. Kemudian output yang dihasilkan dari job scheduling ini yaitu pembuatan frame horizontal operasi 1 memiliki proses 20 menit dan start time-nya 4 menit dan finish time-nya 24 menit. Kemudian untuk operasi yang kedua itu proses time-nya 30 menit, start time-nya 24 dan finish-nya 54 menit. Untuk proses ketiganya ada proses time-nya 25 menit, kemudian start time-nya 54 menit, kemudian finish-nya 79 menit. Hingga pada job pembuatan alas vertikal pada operasi ketiga, proses time-nya sebesar 45 menit, kemudian start time-nya 169 menit, kemudian finish-nya 214 menit. Untuk rinciannya atau untuk secara jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di slide ini. Kemudian waktu maksimum penyelesaiannya didapat dari penggunaan metode CDC, CDS, yaitu sebesar 214 menit dan waktu maksimum menunggu yaitu ada 92 menit dan keterlambatan maksimumnya sebesar 104 menit dengan biaya total 0 menit. Kemudian dilanjut lagi dengan PTIT 3 yang diampu oleh Bu Dina Tauhida dan Bu Vika Indira Asrim. Untuk historinya, modul 1 mengenai perancangan operasi dan
waktu stasiun kerja. Untuk modul kedua, perancangan operasi dan manajemen industri. Modul ketiga, mengenai analisis pengendalian kualitas produk rak sepatu dengan metode statistika quality control atau SQC. Untuk hasil dan pembahasan modul 1 mengenai perancangan operasi dan stasiun kerja ini, preseden didapat precedence diagram ini dari hasil OPC sebelumnya. Kemudian ada penentuan jam kerja. Perusahaan ini memiliki 2 shift perharinya dan per shift-nya 8 jam. Jadi waktu kerja dalam sehari adalah 16 jam. Dalam sebulan terdapat 25 hari kerja. Kemudian penentuan jumlah unit per hari itu ada 49. Diketahui 49 yaitu dari hasil perhitungan 1.212 dibagi dengan waktu kerja 48,40 25 hari kerja, kemudian didapat hasil 48,49 atau setara dengan 49 unit per hari. Untuk menghitung waktu siklusnya ini didapat dari jam kerja dalam sehari, yaitu 16 jam setara dengan 910 menit dibagi dengan hasil produksi per harinya, yaitu sebesar 49 unit. Jadi waktu siklusnya sebesar 20 unit. Untuk penentuan jumlah stasiun kerja optimumnya, ini didapat dari waktu OPC, yaitu waktu OPC-nya memiliki 39 menit dan waktu siklus sebesar 20 menit. Kemudian menghasilkan dua stasiun kerja optimum. Dan selanjutnya pembentukan SK dengan lines balancing. Pembentukan stasiun kerja dengan menggunakan metode Heurig dengan memiliki 3 metode yang meliputinya, yaitu ada metode rank RPW atau region approach dan LCR. Metode yang digunakan untuk memilih waktu tunggu terkecil. Dari hasil perhitungan dapat diketahui untuk metode RPW-nya dengan 2 stasiun kerja menghasilkan land efisien 87,4% dan balance delay-nya 11,9% dan smoothness index-nya ada 5,38. Untuk metode yang kedua, metode region approach-nya dengan 2 stasiun kerja menghasilkan land efisien 87,49%, balance delay-nya 11,9% dan smoothing index-nya 4,02. Kemudian metode Largen Convergence Rule atau LCR dengan 2 stasiun kerja dapat menghasilkan land efisien 87,4%, balance delay-nya 11,9% dan smoothing index-nya 4,52. Jadi metode yang terpilih adalah metode region approach dengan land efisien 87,4%, balance delay-nya 11,9% dan smoothing index-nya yang terendah yaitu 4,2. Kemudian hasil dan pembahasan modul yang kedua mengenai perancangan organisasi dan manajemen industri. Untuk profil perusahaannya, perusahaan PT Desani Furniture berdiri pada 23
3 September 2021, alamatnya berada di Jalan Raya Kudus Semarang, Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Untuk nomor teleponnya 081 2 sampai 8123456, kemudian 788. Untuk email perusahaannya yaitu desani.furniture@gmail.com. Untuk website perusahaannya dapat dilihat yaitu www.desanifurniture.com. Kemudian ini lambang dari perusahaan PT Desani Furniture. Dari lambang berikut memiliki arti pada huruf D berwarna abu-abu, memiliki arti kemandirian dan bertanggung jawab. Untuk lambang sinar di ujung atas huruf D diartikan cerah seperti sinar matahari yang memiliki warna kuning yang berarti optimis. Untuk lambang huruf F dengan ujung yang membingkai kota mengartikan bahwa perusahaan ini hanya bergerak dalam bidang manufaktur atau mebel. Lambang tersebut berwarna beige yang berarti kualitas tinggi hingga produk yang dihasilkan oleh PT Desani Furniture memiliki kualitas yang tinggi. Untuk profil visinya dengan semangat kerja menghasilkan produk yang berkualitas dan menjadikan perusahaan skala internasional dengan daya saing yang tinggi. Untuk misi perusahaannya meningkatkan kualitas produk sesuai standar keamanan, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk yang berkualitas, kemudian untuk menjamin kerjasama yang baik dengan partner bisnis dalam jangka panjang. Untuk value-nya, bekerja sama dalam tim sesuai wewenang dan penuh tanggung jawab, membangun kepercayaan dan sikap jujur, dapat menerima ide-ide baru dan dapat mengembangkannya, memberikan reward kepada tim kerja yang rajin dan dapat mengejar target. Untuk belief-nya, kejujuran dan kepercayaan merupakan landasan semua tim untuk menjalankan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas, serta berusaha untuk mencapai kesuksesan. Untuk motonya, mengutamakan kepuasan pelanggan dan memberikan produk yang berkualitas. Tagline dari perusahaan ini yaitu terpercaya, berkualitas, dan bergaransi. Untuk struktur organisasinya dapat dilihat yaitu pimpinan teratas yaitu adalah direktur. Kemudian untuk selanjutnya ada Departemen HRD yang meliputi unit recruitment dan unit benefit spesialis. Kemudian Departemen Keuangan meliputi unit keuangan. Untuk Departemen Produksinya meliputi unit PPIC, unit quality control, dan unit gudang logistik. Untuk Departemen Pemasarannya meliputi unit sales dan unit promosi. Dan yang terakhir ada Departemen R&D, yaitu yang meliputi unit IT. Untuk hubungan antar unit kerjanya, alurnya dapat dilihat pada gambar yang ada di slide ini. Kemudian untuk analisis SWLT-nya, strength atau kekuatan dari perusahaan ini memiliki produk yang baik, kepercayaan pelanggan, harga produk mampu bersaing, terdapat garansi kerusakan, lokasi perusahaan yang strategis, tempat tenaga kerja yang terampil. Untuk kelemahannya atau weakness-nya, keterbatasan sumber daya, pemasaran produk yang kurang luas, produk mudah untuk ditiru, jadwal pengiriman yang tidak teratur, kurangnya melakukan promo atau event. Kemudian yang terakhir, kecacatan produk. Untuk faktor eksternal, yaitu meliputi opportunity, peluang, atau ancaman threat. Yang pertama, untuk peluang, memanfaatkan teknologi sebagai pemasaran, yang kemudian mampu bersaing dengan usaha mebel lainnya, dukungan pemerintah dalam industri mebel, kebutuhan mebel yang semakin meningkat, terbukanya pasar ekspor impor, bekerja sama dengan perusahaan lain. Untuk ancamannya ada munculnya pesaing baru, persaingan yang semakin ketat, harga bahan baku yang tidak stabil, pasang harga yang lebih rendah, sulitnya mencari bahan baku yang berkualitas, tidak ada ketetapan harga produk. Kemudian dari hasil analisis
dari hasil SWOT dilakukan analisis perhitungan untuk faktor internalnya atau matrik IFE mendapatkan hasil 3,22, sedangkan pada matrik IFE-nya mendapatkan hasil 3,24. Jadi posisi matrik IE berada pada posisi 1, yang dimana perusahaan tumbuh dan berkembang. Untuk strateginya yang meliputi ada intensif dan integratif. Sedangkan strategi yang paling tepat yaitu strategi intensif, sehingga diketahui nilai koordinat X-nya sebesar 0,58 dan nilai koordinat Y-nya 0,37. Untuk tampilan grafiknya dapat dilihat pada gambar yang berada di slide ini. Kemudian ini ada bisnis model Canva awalan, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian disusul dengan bisnis model Canva usulan untuk perusahaan. Untuk gambarannya dapat dilihat pada slide ini. Kemudian hasil dan pembahasan modul 3 mengenai analisis pengendalian kualitas produk rak sepatu dengan metode statistical quality control. Untuk acceptance sampling-nya dan metode statistical quality control ini menggunakan peta kendali atribut yang bertujuan untuk meminimumkan kegagalan produk kerak dan mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan dalam produk untuk menggunakan diagram Fishbone. Metode acceptance sampling ini digunakan untuk penentuan mata penerimaan lot size rak sepatu. Pada metode ini memerlukan data MRP, lot size-nya 670 dan 1228. Selanjutnya mencari sampel size pada tabel min STD 414 dengan AQL-nya 0,15 atau 15%. Dan mendapatkan sampel 10 dan 15. Adapun part yang dilakukan penelitian yaitu part penyangga memperoleh hasil ZU senilai 1,77 kurang dari K, maka lotnya ditolak, kemudian ZN-nya sebesar 1,96 kurang dari K, maka lot size ditolak. Untuk part alasnya memperoleh hasil ZU-nya sebesar 1,12 kurang dari K, maka lot size-nya ditolak. Kemudian ZL-nya ada 1,85 kurang dari K, maka lot size-nya ditolak. Kemudian pada part terakhir yaitu part pengait memperoleh hasil ZU-nya 1,17 kurang dari K, maka lot size ditolak, dan ZL-nya sebesar 1,17 kurang dari K, maka lot size-nya ditolak. Kemudian peta kendali atribut. Peta kendali atribut ini pembuatannya dengan menggunakan bantuan software SPSS. Data yang dibutuhkan untuk pembuatan grafik peta kendali ialah jumlah produk cacat dan jumlah data inspeksi sebanyak 30 data observasi. Peta kendali ini guna untuk mengetahui kecacatan pada produk. Untuk hasil dari pengujian atau pembuatan grafik peta kendali dapat dilihat pada tingkat kecacatan part penyangga. Ini ada peta kendali P, ada peta kendali NP, ada peta kendali C, ada peta kendali U. Kemudian untuk tingkat kecacatan part alas, ya untuk hasil peta kendali P-nya dapat dilihat. Kemudian peta kendali NP, peta kendali C, peta kendali U,
Selanjutnya ada tingkat kecacatan part pengait. Jadi ada hasil dari peta kendali P, hasil dari peta kendali NP, hasil dari peta kendali C, ada hasil dari peta kendali U. Untuk hasilnya dapat dilihat pada setiap gambarnya pada slide ini. Kemudian Fishbone ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan produk pada rak sepatu. Untuk diagram Fishbone penyangganya ada 4 faktor yang mempengaruhi kecacatan, yaitu mulai dari bahan baku, mesin, dan manusia, dan metode kerja. Untuk rinciannya dapat dilihat pada gambar ini. Untuk yang kedua yaitu B, diagram Fishbone alasnya sama, yaitu ada 4 faktor yang menyebabkan kecacatan, yaitu pada bahan baku, mesin, manusia, dan metode kerja. Untuk rinciannya juga dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian yang terakhir yaitu Fishbone pengait. Fishbone pengait ini juga ada 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu dari bahan baku, mesin, manusia, kemudian metode kerjanya. Untuk rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada PT IT 4 yang diampu oleh Budinata Tauhida dan Bufika Indira Asri. Untuk historinya, modul 1 mengenai tata letak, modul 2 mengenai perencanaan keuangan perusahaan, untuk modul ketiga yaitu Enterprise Research Planning. Untuk modul satunya mengenai tata letak, yang pertama diketahui adalah jumlah mesin yang dibutuhkan dalam proses pembuatan rak sepatu ini berjumlah 6 mesin yang terdiri dari mesin pengukuran 1, mesin potong 1, mesin pelubang 1, mesin pengelas 1, mesin pengecat 1, mesin pengering 1. Kemudian dilakukan layout stasiun kerjanya. Dari hasil layout ini, stasiun kerja dalam proses produksinya membentuk U-shape. Untuk activity relationship chart-nya atau ARC-nya ini telah diketahui, telah dilakukan pendekatan. Kemudian dari hasil ARC ini didapatkan layout keseluruhan perusahaan. Untuk layout keseluruhan perusahaan dapat dilihat pada gambar ini, mulai dari area reserving, kemudian bahan baku, kemudian area produksi, kemudian area pengemasan, dilanjut dengan gudang produksi, dan untuk kantor-kantornya dapat dilihat keterangannya pada gambar ini. Kemudian modul kedua mengenai perencanaan keuangan perusahaan. Untuk perencanaan keuangan perusahaan yaitu ada aset awal perusahaan, aset awal perusahaan, tanah dan bangunan ini ada tanah, ada bangunan produksi, bangunan gudang, bangunan kantor. Kemudian untuk transportasi ada mobil box, mobil operasional yang berjumlah 1. Untuk mesin dan alat produksinya tadi yaitu mulai dari mesin potong, mesin ukur, mesin potong, mesin pelubang, mesin las, mesin pengecatan, mesin pengeringan. Kemudian total keseluruhan dari aset awal perusahaan sebesar 277.700.000 untuk jenis biayanya. Di sini ada jenis biaya material. Jenis biaya material yaitu meliputi frame sampai dengan pengait. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya meliputi seluruh operator-operator yang dalam proses produksi, kemudian biaya transportasinya
ada transportasi pemasaran, distribusi produk, dan biaya bahan bakar kendaraan. Untuk wilayah transportasinya yaitu Demak, Semarang, dan Kudus. Kemudian dilanjut biaya manajerial dan karyawan, ada direktur sampai dengan cleaning service. Ini berisi biaya untuk karyawan tidak langsung. Kemudian biaya utilitas mulai dari biaya listrik dan biaya pemakaian air dan AC. Untuk biaya komunikasinya ada WiFi dan telepon. Untuk biaya pemasarannya meliputi biaya iklan online dan offline. Kemudian ada juga biaya tunjangan dan asuransi. Biaya ini ada meliputi asuransi tenaga kerja, asuransi bangunan. Kemudian untuk biaya kualitasnya ada biaya kualitas internal, biaya kegagalan internal, dan biaya pencegahan. Yang selanjutnya yaitu biaya pengembangan SDM ini dari soft skill training atau team training. Kemudian biaya administrasinya ada administrasi gedung, ada administrasi departemen. Kemudian dilanjut dengan biaya perawatan. Biaya perawatan ini meliputi dari perawatan mesin dan perawatan alat kantor. Untuk biaya selanjutnya yaitu mengenai pajak bumi bangunan, yaitu biaya pajak perusahaan. Untuk harga detailnya dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian untuk biaya per tahunnya dalam pembuatan produk ini ada frame menghabiskan 48 juta sampai dengan baut menghabiskan 800 rupiah. Kemudian total biaya material per tahunnya yaitu sebesar 1M 91.491.200 rupiah. Kemudian ini biaya tahunan. Untuk biaya tenaga kerja diketahui dari biaya operator, biaya pengemasan, dan biaya material handling sebesar 643.042.864 rupiah. Kemudian biaya transportasi distribusinya di sini tujuannya ada pabrik ke distribusi Demak dengan jarak 14 km, kemudian jumlah pengangkutan 3 kali, jarak per tahunnya menghabiskan 56 km dengan konsumsi BBM 5,6. Harga per liter dari BBM tersebut 12.500, kemudian biaya transportnya yaitu 70.000 hingga dengan pabrik ke distributor Semarang ini dengan jarak 90, kemudian jumlah pengangkutan 2 kali, kemudian jarak per tahunnya ada 360. Selanjutnya pada konsumsi BBM atau per tahunnya ada 3,36. Untuk biaya BBM-nya sama, yaitu sebesar 12,50 dengan total biaya transportasinya 450.000, sehingga untuk biaya transportasinya dari pabrik ke DC Demak, Kudus, Semarang menghabiskan 690.000 ya. Kemudian untuk modul PTIT 3 yaitu mengenai data yang digunakan, ada data profil perusahaan, job analysis, kemudian proses bisnis, data komponen, biaya produksi dan biaya material,
kemudian kemudian bill of material, rekap CIP, kemudian harga jual produk, kemudian yang terakhir ada data supplier dan customer. Untuk data-data ini telah diketahui dari PTIT sebelumnya, kemudian setelah itu dilakukan pengolahan data menggunakan bantuan software Odoo 2013 untuk e-commerce dan e-bisnis perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.